Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1469 Spiritoy Green Soul Powder. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang bawahan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Wajah Si Ulai sangat suram, tatapannya menunjukkan sedikit kekejaman ketika dia berkata dengan suara serius, kita tidak bisa menunggu lagi. Panggil seluruh pasukan, serang kota sekarang. Kami hanya memiliki satu jalan sekarang, menembus kota. Petik 2. Wajah jenderal lain juga mengungkapkan tatapan tegas ketika mereka menjawab, ya, jenderal besar. Si Ulai berkata dengan suara serius, katakan pada mereka bahwa jalan keluar kita sudah terputus. Hanya ada memotong semua cara retret agar kita bisa bertahan hidup. Petik 2. Ras iblis memiliki temperamen brutal dan kejam. Memotong semua cara retret akan dapat memicu keberanian mereka sebagai gantinya. Tentara ras iblis yang terbang di atas jurang alam sekitar 30.000 orang. Sementara pasukan manusia saat ini membela kota utara hanya beberapa ribu orang. Pertempuran ini, siapa yang akan menang atau kalah masih belum diketahui. Di tembok kota utara, Zhong Tao menatap Zhao Bin dengan wajah dingin. Bukankah kamu mengatakan bahwa ras iblis telah menyusup keluar kota utara? Di mana mereka? Kota selatan telah bertarung sengit selama 3 hari 3 malam, banyak korban, di mana mereka? Zhong Tao memberi kuliah dengan tampang galak. Ekspresi Zhao Bin sangat jelek. Dia juga tidak terlalu yakin lagi. Jika tentara ras iblis benar-benar menyelinap masuk, mereka seharusnya sudah lama melancarkan serangan. Situasi pertempuran di selatan kota itu sangat tragis. Mendengar bahwa Angkatan Darat Pertama memiliki banyak korban dan bahkan penunjukan militer mereka sudah dibatalkan. Tentu saja, situasi ras iblis bahkan lebih buruk. Dikatakan bahwa mereka telah kehilangan 70.000 orang. Mayat berserakan di bawah kota selatan. Tetapi mengapa Kapten belum kembali sampai sekarang? Tidakkah Anda mengatakan bahwa Ling Feng pergi untuk memata-matai situasi musuh? Jangan sampai dia menjadi pembelot. Zhong Tao berkata dengan suara dingin. Ekspresi Zhao Bin berubah dan dia berkata, tidak mungkin. Tidak mungkin Kapten akan menjadi pembelot. Petik 2. Alis Wang Yifeng juga terjalin erat. Mungkinkah itu benar-benar rumor yang sengaja disebarkan oleh ras iblis? Tepat pada saat ini, seorang bawahan datang untuk melaporkan, Komandan Wang, kota selatan membuat permintaan mendesak untuk bantuan, Angkatan Darat kelima hampir benar-benar musnah. Jenderal besar meminta Anda untuk membawa jenderal yang dipenjara di kota utara dan menuju ke kota selatan untuk mendukung. Petik 2. Murid-murid Wang Yifeng mengerut. Menarik napas dalam-dalam, dia berkata, sudah, aku akan membawa orang sekaligus. Selesai berbicara, dia berkata dengan keras, semua jenderal mendengarkan, tentara akan segera berangkat untuk membantu kota selatan. Mendengar perintah Wang Yifeng, kilasan sombong melintas di mata Zhong Tao. Tapi dia memandang Zhao Bin dan berkata dengan senyum dingin, memberikan informasi palsu tentang situasi militer, bertentangan dengan perwira atasanmu. Setelah pertempuran ini, saya akan melihat bagaimana beberapa dari Anda lolos dari hukuman oleh hukum militer. Petik 2. Tentara sudah lengkap, menuju ke kota selatan. Cukup banyak tentara sudah mulai turun tembok kota. Saat itu, seruan perang yang menggetarkan tiba-tiba datang dari luar kota utara. Semua orang mendapat kejutan besar dan tidak kembali ke akal sehat mereka untuk beberapa waktu. Zhong Tao memandangi tentara ras iblis dengan tatapan heran, matanya penuh rasa tidak percaya. Itu sebenarnya benar. Punggungnya meneteskan keringat dingin. Jika Jenderal Agung tidak mengambil bagian dalam pendapat Zhao Bin, kota itu akan dilanggar dalam sekejap mata sekarang. Setan tentara. Itu adalah tentara iblis. Cepat, pertahankan kota. Petik 1. Di kerumunan, tidak ada ide yang berteriak juga, akhirnya menarik semua orang kembali ke kenyataan. Wang Yifeng juga menarik napas dingin. Itu sebenarnya benar. Perlombaan iblis benar-benar terbang di atas parit alami dan berputar-putar ke kota utara. Sangat dekat, sedikit lagi dan mereka akan meninggalkan tembok kota. Setelah pasukan mereka turun tembok kota, tentara ras iblis akan dapat melompat ke atas tembok kota dalam waktu singkat. Pada saat itu, bagaimana mungkin hanya beberapa ribu orang ini menghentikan pasukan jahat? Jangan panik, semuanya kembali ke posisi semula, lepaskan panah. Petik 2. Wang Yifeng mengerahkan esensi surgawi, mengejutkan semua prajurit tiba-tiba terbangun. Panglima itu seperti jarum surgawi yang menstabilkan laut. Dengan dia melolong, pikiran semua orang segera tenang,
dan tentu saja, mulai mengatur pertahanan dengan cara yang tertata dengan baik. Wosh, wosh, wosh. Para pemanah mengambil tempat mereka. Panah tajam yang tak terhitung jumlahnya merobek udara, menembaki tentara iblis. Semua panah ini dibuat khusus. Panah membawa jimat peledak yang kuat, letalitas yang sangat kuat terhadap tentara jahat. Terlibat dalam pertempuran sengit dengan ras iblis selama periode waktu yang lama, manusia secara alami mengembangkan banyak cara untuk berurusan dengan ras iblis juga. Bang, 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 tentara iblis yang menyerang di depan segera mengalami keruntuhan. Namun, semua prajurit jahat itu tidak takut mati dan sama sekali tidak peduli tentang kematian teman-teman mereka di sekitar mereka, bergegas menuju kota dengan gila-gilaan. Melihat adegan ini, alis Wang Yifeng berkerut. Dia merasakan bahwa aura prajurit jahat ini agak tidak biasa. Sepertinya, ada perasaan menatap kematian dengan tenang di wajah. Meskipun ras iblis sengit, mereka tidak pernah menang. Mereka juga akan dilanda ketakutan dan takut akan kematian juga. Tetapi tentara jahat ini di depan mereka seperti harimau ganas yang menghancurkan bendungan, mereka semua tidak takut mati. Penembak panah raksasa, bersiaplah. Ada jenderal dewa setengah langkah setengah pasukan mereka. Petik 2. Momentum Siulai yang mengesankan terlalu kuat. Wang Yifeng melihatnya dengan satu lirikan dan tidak bisa membantu meningkatkan kewaspadaan. Busur silang raksasa ini diproduksi oleh Master Pemurnian Artefak Manusia. Itu mematikan sangat kuat menuju pembangkit tenaga setengah-setengah dewa surgawi juga. Meskipun pembangkit tenaga setengah-setengah dewa surgawi mampu terbang di udara, kecuali mereka tidak memiliki alternatif lain, mereka tidak akan maju ke depan. Bunuh, bunuh, bunuh. Seruan-seruan pertempuran tentara iblis mengguncang langit, bergegas di bawah tembok kota dengan sangat cepat. Siulai berteriak dengan suara dingin, Fin Dragon Throwing Spear, tembak. Wosh, wosh, wosh. Perlombaan iblis secara alami memiliki peralatan pengepungan skala besar juga. Mereka membawanya dengan ruang penyimpanan skala besar. Itu hanya untuk melihat satu melemparkan tombak demi satu menembak dengan keras, langsung memaku di tembok kota. Ada sebagian kecil yang terbang tepat di atas tembok kota, langsung menikam hingga mati sekelompok besar prajurit manusia. Dengan tombak lempar ini, kekuatan besar iblis itu akan bisa memanjat. Pembangkit tenaga dewa alam tidak bisa terbang, tetapi kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada manusia. Selama mereka diberi titik pivot, mereka akan bisa melompati tembok kota dengan sangat cepat. Pertempuran hebat yang tragis segera dimulai. Sementara pada saat ini, Ye Yuan saat ini berada di sebuah bukit tidak jauh dari kota, mengamati situasi seluruh pertempuran. Sepertinya sisi ini tidak bisa bertahan sampai bala bantuan datang sama sekali. Ye Yuan membuat keputusannya sendiri dengan sangat cepat. Ras iblis memang pejuang alami. Kulit mereka kasar dan daging mereka tebal. Selanjutnya, jiwa iblis mereka sangat kuat. Mereka sangat sulit dibunuh. Manusia memang sedikit lemah ketika ditempatkan di depan mereka, kata Dasles. Ye Yuan tersenyum dan berkata, untungnya, saya memiliki beberapa persiapan di sepanjang jalan. Kalau tidak, saya benar-benar bingung apa yang harus dilakukan saat ini. Petik 2. Dasles juga tersenyum dan berkata, kamu Pang, kamu benar-benar teliti dalam melakukan sesuatu. Bahkan aku juga tidak memikirkan hal-hal yang harus disiapkan untuk menghadapi ras iblis. Petik 2. Ye Yuan terkekeh dan berkata, ini disebut kesiapan menghindari bahaya. Dalam perjalanan ke kota Tiderain, Ye Yuan berkonsultasi dengan Dasles tentang kelemahan ras iblis. Sepanjang jalan, dia memang membuat sedikit persiapan. Sekarang, itu memang berguna. Heavenly Empyrean Immortal Grove dan Emperorly Heavenly Jiu Sang telah bertarung selama bertahun-tahun. Dia secara alami sangat menyadari kelemahan ras iblis. Untungnya, ada beberapa batu esensi surgawi yang diberikan oleh Myriad Treasure Tower di tangan Ye Yuan. Dia mengumpulkan beberapa barang bagus di sepanjang jalan di berbagai kota. Ye Yuan mengeluarkan botol kecil. Di dalam botol kecil itu penuh bubuk hijau. Hehe, botol Spiritoy Green Soul Powder ini mungkin cukup bagi mereka untuk tersedak. Ye Yuan tersenyum dan membuka botol itu. Bubuk halus hijau zamrud itu pergi bersama angin segera, terbang ke kamp utama ras iblis. Bab 1470 Korban Besar. Anjing-anjing jahat datang. Fellows. Petik 2. Berjuanglah bersama mereka. Jumlah ras iblis terlalu banyak. Bahkan dengan busur dan anak panah yang kuat menekan, tentara ras iblis meningkatkan tembok kota dengan sangat cepat. Setelah itu bertarung dalam jarak dekat. Begitu mereka tidak bisa mempertahankan gelombang pertama ini,
garis pertahanan mereka akan benar-benar hancur. Puff! Seorang prajurit manusia menembaki Kapten Iblis dengan tebasan, berteriak dengan gembira, mengapa anjing iblis ini begitu lemah? Sisi saya juga, sangat lemah, satu potong dan selesai. Hahaha, sangat lemah. Memotong dengan sangat memuaskan. Petik 2. Di tembok kota terdengar seruan prajurit manusia. Ketika Wang Yifeng melihat iblis-iblis itu berlari begitu cepat, barusan, ekspresinya juga berubah drastis. Tapi dia tidak menyangka bahwa teman-teman yang naik sangat lemah. Wang Yifeng diam-diam menghela nafas lega. Kota selatan di sisi itu pasti tidak bisa diandalkan. Dia hanya bisa mengandalkan orang-orang ini untuk menjaga kota utara sekarang. Yang paling penting adalah bahwa ada tentara ras iblis di sini. Kemudian orang-orang yang dikirim ke kota Kangding untuk meminta bala bantuan sudah dibuang. Mereka sudah menjadi kota yang terisolasi sekarang. Awalnya, melihat tentara jahat naik ke atas tembok kota, Si Ulai sangat gembira di dalam hatinya. Tetapi segera, senyumnya berubah kaku di wajahnya. Karena gelombang serangan pertama ditolak dengan sangat cepat. Dia tidak bisa mengerti apa yang terjadi di dunia. Kemenangan jelas terlihat. Dalam sekejap, itu berakhir dalam asap. Gelombang ini secara langsung kehilangan beberapa ribu orang. Hati Si Ulai meneteskan darah. Dia tidak memiliki sumber pasukan untuk mengisi kembali saat ini. Satu mati kurang satu. Biaya lagi untuk saya. Isi daya dalam satu efek yang kuat. Fin Dragon Throwing Spears, terus tembak untukku. Si Ulai meraung. Gelombang penyerangan besar lainnya, situasinya sangat mirip dengan barusan. Gelombang besar orang jelas bergegas ke puncak tembok kota. Mereka naik dengan cepat, tetapi dikalahkan lebih cepat. Begitu mereka naik ke atas tembok kota, itu seharusnya seperti pisau panas memotong mentega. Tetapi para prajurit jahat itu semua tampak berkurang, langsung mengempis. Mata Si Ulai menatap seperti piring lebar saat dia meraung dengan marah, siapapun yang berani mengambil langkah mundur, bunuh tanpa ampun. Petik 2. Ledakan. Si Ulai mengangkat tangannya dan itu adalah telapak tangan, membinasakan cukup banyak tentara jahat yang saat ini sedang berlari kembali. Para prajurit jahat itu bingung apa yang harus dilakukan dan hanya bisa berbalik dan menyerang ke arah tembok kota. Wosh, wosh, wosh. Itu adalah putaran panah lain yang membanjiri tembok kota, meledak di tubuh para prajurit yang jahat. Yang mulia, kami tidak dapat menagih lagi. Teriak seorang komandan saat dia berlari kencang ke sisi Si Ulai. Alis Si Ulili berkerut dan dia berkata dengan suara serius, apa yang sedang terjadi? Komandan itu berkata dengan wajah penuh kesedihan, ini Spiritoid Green Soul Powder. Seseorang menyebarkan Spiritoid Green Soul Powder di celah angin. Petik 2. Saat Si Ulai mendengar, ekspresinya sangat berubah dan dia berteriak dengan keras, kembalilah. Semua kembali untukku. Petik 2. Tentara-tentara jahat itu baru saja akan bergegas. Mendengar raungan Si Ulai, mereka segera berbalik dan berlari kembali. Bola bali ini seperti berjalan anjing, tampak sangat lucu. Hahaha, Findox. Ayo. Petik 2. Bukankah kamu sangat ganas barusan? Ayo naik. Kakek menunggumu di sini. Petik 2. Sekelompok anjing yang sangat membutuhkan, kalian semua datang. Bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Petik 2. Di atas tembok kota, para prajurit manusia semua mulai berteriak dengan penuh semangat. Mengusir dua gelombang ofensif ras iblis berturut-turut, menewaskan 5 hingga 6.000 iblis, masing-masing dari mereka sangat bersemangat. Sisi manusia hanya membayar harga yang sangat kecil. Meskipun mereka menang agak membingungkan, ini tidak menghalangi mental mereka yang sangat bengkak. Ekspresi Si Ulai muram ketika dia bertanya pada komandan itu, kamu yakin itu Spiritoid Green Soul Powder? Komandan itu berkata, tentu saja. Selain itu, kemurnian Spiritoid Green Soul Powder ini sangat tinggi. Baru saja, aku hanya menghirup seteguk kecil dan hampir tidak bisa mengumpulkan esensi jahat. Petik 2. Si Ulai menarik napas dingin dan berkata dengan kaget, sangat kuat. Bagaimana mungkin ada seseorang yang menangkap metode pemurnian Spiritoid Green Soul Powder di antara manusia? Petik 2. Spiritoid Green Soul Powder tidak memiliki efek pada manusia. Tetapi melawan iblis, terutama iblis berpangkat rendah, itu memiliki efek yang menakutkan. Setelah benda ini melayang bersama angin, itu akan menjadi tidak berwarna dan hambar. Bahkan menghirup sebutir bubuk juga akan membuat esensi jahat iblis tidak dapat mengerahkan, dan hanya bisa berada di tangan orang. Namun, sementara hal ini sangat sulit, bahkan dalam perlombaan iblis, sangat sedikit orang yang bisa memperbaikinya juga. Faktanya,
Mereka yang tahu keberadaannya juga sangat sedikit. Dia tidak berharap bahwa sebenarnya ada seseorang yang tahu bagaimana memperbaiki Spiritoy Green Soul Powder. Ini adalah berita yang menyedihkan bagi mereka. Sial, siapa itu, yang menentang kita dalam segala hal? Petik 2. Siulai hampir menjadi gila. Lawan tak kasat mata ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Pertama memotong jalan retretnya, lalu adalah Spiritoy Green Soul Powder. Orang ini masih tidak tahu berapa banyak metode. Pada titik ini, Siulai lebih suka bertengkar dengan pihak lain. Tapi, dia sama sekali tidak tahu siapa lawannya. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya seorang bawahan yang juga benar-benar bingung. Ekspresi Siulai berkedip tanpa henti. Tiba-tiba, dia mengambil keputusan dan berkata dengan suara serius, seluruh pasukan, luncurkan serangan. Semua orang, tahan napas Anda dan mengisi daya dalam satu upaya yang kuat. Mereka hanya memiliki beberapa ribu orang. Selama kita bisa masuk ke dalam, Tiderain City pasti akan ditangkap. Semua komandan dewa-dewa asal menyerbu di depanku. Petik 2. Ekspresi bawahan berubah dan mereka berkata, Yang mulia, apakah Anda memiliki jaminan dalam menghindari busur silang raksasa? Siulai berkata dengan sungguh-sungguh, tidak ada jaminan. Tapi terus menunggu dan kita masih mati. Lawan tersembunyi ini terlalu menakutkan. Saya merasa bahwa kita selalu dipimpin oleh hidung olehnya. Dia jelas ingin menunda kita sekarang. Kemungkinan besar, bala bantuan sudah di jalan. Petik 2. Para bawahan terkejut dengan ngeri dan berkata, tidak mungkin. Orang-orang yang dikirim ke luar kota untuk meminta bala bantuan semuanya dibuang oleh kami. Petik 2. Ekspresi Siulai sangat jelek ketika dia berkata, kami tidak punya jalan keluar lagi. Tidak merebut kota, kita harus mati. Tidak bisa membuang waktu, menyerang. Iya, di bawah perintah Siulai, semua komandan mengikutinya dan langsung menyerbu. Siulai datang ke hadapan tentara dan berteriak dengan keras, semuanya, ikuti aku. Anda tidak diizinkan mundur selangkah. Membunuh. Selesai berbicara, dia melompat, langsung terbang ke arah tembok kota. Ekspresi Wang Yifeng berubah dan dia berkata dengan tegas, panah busur raksasa, tembak dia untukku. Swoosh! Sebuah panah tajam yang menakutkan merobek-robek udara dan tiba, hampir tanpa jeda waktu. Seorang ahli yang perkasa seperti Siulai sudah terlambat untuk bereaksi bahkan hanya punya waktu untuk sedikit miringkan tubuhnya. Puff! Siulai mengerang. Sebuah lubang besar langsung ditembakkan di dadanya. Wang Yifeng menghela nafas dalam hati. Jika itu bisa mengenai area vital Siulai, itu akan bisa merenggut nyawanya. Tapi pukulan ini sudah sangat melukai Siulai. Dalam waktu singkat ini, sekelompok komandan sudah melompat ke atas tembok kota. Para prajurit jahat itu mengikuti dari belakang. Tentu saja, harga yang dibayarkan juga sangat berat. Gelombang serangan ini, ras iblis memiliki kelompok besar korban lagi, dan sudah kehilangan sepertiga. Bubuk jiwa hijau Spiritoy masih berlanjut. Sejumlah besar tentara jahat yang bergegas naik tembok kota jatuh lagi. Siulai mengabaikan luka-luka di tubuhnya, melompat, langsung terbang ke atas tembok kota. Tetapi pada saat ini, sosok diam-diam berputar ke belakang tentara ras iblis. Bab 1471 satu orang, satu tentara. Swoosh! Ye Yuan berubah menjadi Afterimage, menyerbu dari belakang tentara iblis. Dengan ini, Ye Yuan pergi habis-habisan, energi pedang berkeliaran tanpa halangan, langsung menebas strip besar. Iblis-iblis berkerumun dengan kekuatan penuh dan sudah mengurus kepala mereka dan mengabaikan bagian belakang mereka. Bagian belakang pasukan sangat hampa. Komandan Dewa Alam asal sudah bergegas di bawah tembok kota saat ini. Di belakang sebagian besar adalah realem alam mendalam Grotto dan Heaven Glimpse Realm. Ye Yuan, satu orang dan satu pedang, mirip dengan harimau memasuki kawanan domba, membunuh sampai langit dan bumi redup. Di depannya, tidak ada lawan yang bisa bertahan satu pertukaran. Satu bintang sundering yang keluar langsung menuai sekelompok besar tentara jahat. Suara ratapan bergema bersama. Tidak baik, ada pasukan manusia yang menyelinap di belakang. Petik 2. Pasukan Asterisses. Hanya ada satu orang. Petik 2. Satu orang. Masih menunggu apa? Serang bersama dan bunuh dia. Petik 2. Ye Yuan mengukir efek pasukan sendiri. Kecepatan pengisian ke depan sangat cepat. Segera, ia menyerbu ke wilayah tengah tentara iblis. Lawan yang dia temui juga semakin banyak. Bahkan ada beberapa ribu orang komandan yang kekuatannya sudah mencapai surga selayang pandang yang agung.
Tapi setelah Ye Yuan berhasil menembus Heaven Glimpse tingkat menengah, kekuatannya meningkat sangat. Grand penyelesaian surga Glimpse pembangkit tenaga listrik hanya bisa menyebabkan sedikit hambatan baginya. Teknik gerakannya terlalu cepat. Orang-orang besar yang berhasil diselesaikan Heaven Glimpse tidak bisa mengejar jejaknya sama sekali. Tidak baik. Cepat hentikan dia. Dia ingin menghancurkan busur panah iblis. Teriak seorang komandan 1000 orang. Sekelompok tentara iblis terkejut dengan ngeri, menghalangi jalan Ye Yuan seperti air mancur. Apa yang dikatakan komandan 1000 orang itu benar, target Ye Yuan adalah tepat busur panah menembakkan Fin Dragon Throwing Spears. Hal ini menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada prajurit manusia. Jika bukan karena busur panah iblis ini, juga tidak mungkin bagi prajurit jahat untuk meningkatkan tembok kota begitu cepat. Benar saja, taktik berkerumun berhasil. Jalur Ye Yuan diblokir oleh tentara iblis yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan Ye Yuan kuat, tapi dia hanya satu orang setelah semua. Tentara iblis di depan tidak bisa dibunuh sama sekali. Akhirnya, kecepatan Ye Yuan melambat. Dia masih beberapa ratus kaki jauhnya dari busur panah iblis itu. Tapi jarak beberapa ratus kaki ini seperti di ujung cakrawala. Dia membunuh segerombolan besar dan bahkan lebih banyak tentara jahat datang untuk memblokir lagi. Dia tidak bisa mendorong lagi. Manusia ini sangat kuat. Gunakan taktik mengerumuni untuk menghabiskannya sampai mati. Petik 2. Semuanya menyerang bersama. Dia sudah tidak bisa melarikan diri. Bergegas sendirian, tidak peduli seberapa kuat, itu juga membebaskan dirinya sendiri. Petik 2. Bunuh, bunuh, bunuh. Bunuh manusia ini. Petik 2. Tidak hanya pembantaian Ye Yuan tidak membuat iblis-iblis ini takut, tetapi juga menstimulasi sifat jahat mereka bahkan, semua bergegas seperti mereka gila. Taktik gelombang manusia, kan? Ye Yuan tertawa dingin. Tetapi gerakan tangannya tidak melambat sedikitpun, terus-menerus menuai kehidupan para prajurit jahat. Dari Ye Yuan bergegas menuju pengepungan berat sampai sekarang, itu hanya beberapa lusin napas pendek. Ye Yuan sudah membunuh ratusan orang. Jenis mematikan ini benar-benar menyaingi pasukan kecil. Tetapi bahkan jika pasukan kecil dapat mencapai hasil ini, mereka pasti akan dimusnahkan oleh iblis pada saat ini juga. Tapi Ye Yuan benar-benar tanpa cedera saat ini. Mengejar bulan. Di kerumunan, sosok Ye Yuan tiba-tiba meletus, menyerbu ke arah seorang komandan 1000 orang yang lengkap dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Komandan 1000 orang itu tidak pernah berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar masih bisa melepaskan langkah yang menakjubkan di bawah pengepungan semua orang. Karena tidak siap, kepalanya langsung meledak oleh Ye Yuan, tubuhnya jatuh dengan lemah ke tanah. Semua prajurit jahat itu terkejut sampai mereka tidak bisa menutup mulut mereka. Seorang komandan 1000 orang yang kuat sebenarnya satu sotet dalam satu pertukaran. Manusia ini benar-benar agak terlalu aneh, bukan? Dalam waktu singkat ini, Ye Yuan sudah melesat menuju busur panah iblis seperti kilat. Jarak beberapa ratus kaki hanyalah masalah binar ke Ye Yuan. Bang, bang, bang. Ye Yuan merilis beberapa bintang sundering seperti kilat, langsung meretas busur panah iblis itu menjadi potongan-potongan. Meskipun busur panah iblis itu kuat, mereka hanyalah senjata pengepungan tingkat artefak surgawi yang mendalam, memiliki kekuatan pertahanan yang lemah. Dengan kekuatan Ye Yuan, menghancurkan mereka hanyalah masalah gelombang tangan. Dan pada saat ini, bagian atas tembok kota sudah memasuki panggung putih panas. Kedua belah pihak sudah memasuki kondisi pertarungan tangan kosong. Pusat-pusat kekuatan dewa asing asal itu langsung dibantai menjadi tentara manusia, semuanya sangat kuat. Tetapi dalam perang semacam ini, alam dewa asal tidak terkalahkan. Pertempuran yang begitu hebat, mereka akan sangat kelelahan sampai mati oleh prajurit manusia. Oleh karena itu, mereka membutuhkan aliran bala bantuan yang terus-menerus untuk bergabung sebelum mereka bisa maju terus. Tapi para komandan dewa alam asal tiba-tiba menemukan bahwa tentara jahat yang bergabung di belakang mereka tampaknya tidak banyak. Selanjutnya, mengapa Fin Dragon Throwing Spears berhenti menembak? Beralih kembali untuk melihat, hati mereka langsung menjadi dingin. Mereka berada di tembok kota, situasi di bawah ini sekilas jelas. Bagian belakang tentara iblis, sejumlah besar tentara iblis telah jatuh ke dalam kekacauan besar. Apa yang sedang terjadi? Segerombolan tentara iblis besar itu mungkin tidak kurang dari 5 hingga 6.000 orang. Kehilangan ras iblis sudah melebihi 10.000 dengan serangan berulang. Hanya ada kurang dari 20.000 orang yang tersisa. 5 hingga 6.000 orang diikat sekaligus, jumlah mereka saat ini tidak lebih dari prajurit manusia yang membela kota utara lagi.
Di bawah keadaan seperti ini, bagaimana mereka bisa menembus kota? Siulai sangat terluka oleh panah raksasa, kekuatannya sangat berkurang. Pada saat ini, dia sudah bentrok dengan Wang Yifeng. Meskipun dia bisa menekan Wang Yifeng, ingin menghabisi pihak lain dalam waktu singkat sangat sulit untuk diselesaikan. Untuk beberapa waktu, kedua belah pihak benar-benar jatuh ke jalan buntu. Manusia mengandalkan keunggulan geografis dan akhirnya bertahan dari serangan ras iblis. Kedua belah pihak melepaskan tarik-menarik perang di atas tembok kota. Sial, mengapa esensi surgawi manusia ini belum habis? Petik 2. Kami sudah memiliki hampir 1000 pasukan tewas, kekuatan tempurnya sebenarnya masih sangat kuat. Mungkinkah lautan suci orang ini selamanya tidak akan mengering? Tentara-tentara jahat itu hampir putus asa. Mereka benar-benar menggunakan angka untuk pergi dan menghabiskan esensi surgawi Ye Yuan. Tapi mereka sudah tim 1000 orang mati, dan Ye Yuan masih penuh semangat dan energi, tanpa penampilan esensi surgawi sedikit pun mengering. 5 hingga 6.000 orang komandan ingin mengepung Ye Yuan, tetapi mereka tidak bisa mengejar teknik pergerakan Ye Yuan sama sekali. Ye Yuan seperti mudfish, bola-balik di tentara dengan bebas. Tidak ada yang bisa menangkap sosoknya sama sekali. Waktu perlahan-lahan mengalir, Ye Yuan akhirnya tidak tahan lagi. Ketika beberapa ribu orang komandan itu melihat ini, masing-masing dan setiap dari mereka senang, seperti mereka disuntik dengan stimulan, meraung keras. Salah satu dari mereka berteriak, dia hampir selesai. Angkat dagu Anda, bunuh dia. Petik 2. Para prajurit jahat itu sudah dalam pertempuran begitu lama sampai-sampai mereka sudah kelelahan. Melihat situasinya, masing-masing dari mereka sangat bersemangat, berkerumun ke arah Ye Yuan seperti air mineral. Terus-menerus membunuh selama sehari semalam, esensi surgawi Ye Yuan benar-benar sudah hampir mencapai dasar. Namun, tujuannya sudah tercapai. Kakek Ye bermain cukup, tidak bermain dengan kalian semua lagi. Ye Yuan tertawa keras, sosok bergerak, langsung terbang ke langit. Penerbangan manuver pedang. Teman-teman itu benar-benar kaget dengan takjub. Mereka menghabiskan harga hampir 1000 orang sebelum akhirnya menghabiskan esensi surgawi Ye Yuan. Tapi dia langsung terbang, membunuh. Saat itu, raungan memekakkan telinga bangkit dari hutan lebat. Semua wajah tentara iblis segera berubah pucat. Bala bantuan ada di sini. Bab 1472 pelarian yang sempit. Di belakang tentara iblis, tentara manusia seperti air limbah datang dengan raungan. Penambahan bala bantuan membuat pasukan musuh yang sudah hampir runtuh benar-benar kehilangan jejak harapan terakhir. Saat pasukan manusia menyerang, pasukan iblis itu langsung hancur berkeping-keping. Pertempuran pengepungan terjadi menjadi pembantaian satu sisi. Hari demi hari pertempuran sengit, ras iblis telah lama mencapai jurang kehancuran. Dengan penambahan bala bantuan pada saat ini lagi, mereka langsung dialihkan. Di atas tembok kota, tatapan Siulai mengungkapkan ekspresi keputusasaan ketika dia melihat teriakan perang yang mengguncang bumi. Dia tahu bahwa 30.000 pasukan ini dianggap telah sepenuhnya jatuh di sini. Siulai, persembahkan hidupmu. Saat itu, sesosok sosok merobek udara dan tiba, langsung menuju Siulai. Ketika Wang Yifeng melihat kedatangan itu, dia berkata dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan, Tuan Wu Tianxiang. Dia sudah lama menjadi anak panah di akhir penerbangannya di bawah serangan kuat Siulai, seolah-olah dia akan kalah. Wu Tianxiang tiba-tiba akhirnya membiarkan dia menghela nafas lega. Wu Tianxiang ini adalah Jenderal Agung Kangding City yang membela, ahli setan setengah langkah. Wu Tianxiang saat ini memiliki momentum yang melonjak, sementara Siulai sudah terluka parah. Kekuatan kedua orang itu sama sekali tidak berada pada level yang sama. Satu pertukaran dan Siulai ditekan dalam semua aspek. Di tentara, Ling Feng akhirnya menghela napas lega. Beberapa hari ini, ia berlari kencang siang dan malam, akhirnya membawa bala bantuan tepat pada waktunya. Kalau tidak, hasilnya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Setelah diselamatkan di jurang alam, Ye Yuan menyuruhnya pergi ke kota Kangding untuk meminta bala bantuan. Pada saat itu, Ling Feng merasa sudah pasti terlambat. Tapi Ye Yuan bersikeras membuatnya pergi, mengatakan bahwa mereka pasti akan berhasil. Dia tidak berharap bahwa mereka benar-benar berhasil. Tetapi melihat kesedihan dari situasi pertempuran di sini, bahkan Ling Feng tidak bisa membantu menjadi sangat tersentuh juga. Tentara pertahanan di tembok kota tidak terlihat banyak, jadi bagaimana mereka melawan 30.000 tentara jahat ini? Seseorang harus tahu, pertahanan kota utara tidak bisa dibandingkan dengan kota selatan.
Semua jenis benteng sepenuhnya tidak dapat dibandingkan. Di bawah situasi di mana angkanya sangat tidak menguntungkan, mereka benar-benar bertahan begitu lama. Tiba-tiba, Ling Feng teringat wajah tenang dan tenang Ye Yuan, dan tidak bisa menahan diri untuk terkejut di dalam. Mungkinkah Ye Yuan bekerja? Mustahil. Dia hanya satu orang, bagaimana mungkin dia bisa menahan 30.000 pasukan ras iblis? Petik 2. Tiba-tiba, pandangannya beralih ke busur panah iblis yang hancur, dan dia tidak bisa menahan diri untuk sangat terkejut. Sangat jelas, tidak mungkin bagi para penjaga di pasukan untuk bergegas keluar untuk menghancurkan busur panah iblis. Lalu, siapa yang menghancurkan busur panah iblis? Tidak mungkin para prajurit jahat itu sendiri yang memecahkannya, kan? Mungkinkah benar-benar Ye Yuan? Ling Feng menarik napas dingin. Semakin dia berpikir, semakin besar kemungkinan ini. Dia mengamati sekeliling, tetapi tidak bisa melihat sosok Ye Yuan sama sekali. Tentara kota Kangding seperti bulldozer, langsung menyerbu dari pusat tentara iblis. Pada saat ini, kota Tiderain sudah tidak perlu menutup gerbang kota lagi. Setelah Wang Yifeng mundur, ia memerintahkan orang untuk langsung membuka gerbang kota, menyambut pasukan kota Kangding. Tinggalkan 5.000 orang di belakang, sisanya akan bergegas ke kota selatan dan mempertahankan kota Tiderain sampai mati. Di udara, Wu Tianxiang berkata dengan suara yang jelas. Dengan pasukan kota Kangding membantai mereka dalam satu putaran, pasukan iblis hanya tersisa dengan beberapa ribu orang sudah. Meninggalkan 5.000 orang ditambah pasukan pertahanan kota utara, itu sudah cukup untuk membereskan kekacauan. Di sisi selatan kota, mereka masih membombardir tanpa pandang bulu, kedua belah pihak bertempur sampai langit dan bumi redup. Tentara jahat di sana terlalu banyak, tidak bisa membunuh finish sama sekali. Siulai, bersiaplah untuk mati. Hari ini, Anda tersandung tepat ke dalam jebakan. Jangan salahkan jenderal ini karena tidak sopan. Wu Tianxiang tertawa keras dan berkata. Aura Siulai semakin lemah dan semakin lemah, seolah-olah dia akan dikalahkan. Dia mendengus dingin dan berkata, ingin membunuhku. Kamu bermimpi. Grand rilis pelepasan darah Fin Surgawi. Petik 2. Tiba-tiba, seluruh tubuh Siulai pecah. Awan kabut darah melilit jiwa iblis, langsung terbang beberapa mil jauhnya. Ekspresi Wu Tianxiang berubah, tidak berharap bahwa Siulai masih memiliki kartu seperti itu untuk dimainkan. Tapi kecepatan keluar darah Siulai terlalu cepat. Dengan teknik gerakannya, dia tidak bisa mengejar sama sekali. Melihat ke arah Siulai melarikan diri, Wu Tianxiang menghela nafas panjang dan berkata, kasihan sekali. Biarkan orang itu melarikan diri. Di masa depan, kita mungkin tidak bisa membuang banyak masalah. Petik 2. Iblis menyusup ke wilayah tengah ras manusia. Selain itu adalah keberadaan Dewa Realem setengah berhenti yang kuat. Bagaimana konsekuensinya akan sangat sulit dikatakan. Wang Yifeng naik untuk menyambut pada saat ini, berkata dengan tangan tergenggam, Tuan Tianxiang, orang-orang yang kami kirim semuanya terbunuh oleh iblis, bagaimana Anda mendapatkan berita? Aku bahkan mengira kita sudah mati kali ini. Petik 2. Wu Tianxiang membeku dan berkata, bukankah Ling Feng dikirim olehmu? Wang Yifeng juga terpana dan berkata, Ling Feng. Nama ini sangat akrab, saya ingat sekarang. Bukankah dia pergi memata-matai gerakan militer? Itu sebenarnya dia. Anak ini benar-benar memberikan kontribusi besar kali ini. Petik 2. Ling Feng gagal kembali setelah waktu yang lama, Wang Yifeng bahkan berpikir bahwa dia telah lama meninggal di tangan ras iblis. Lagi pula, dengan kekuatannya, kemungkinan ditemukan oleh ras iblis sangat tinggi. Tentu saja, para prajurit yang kembali mengatakan bahwa masih ada seseorang bersama dengan Ling Feng. Tapi dia hanya pada tahap awal Heaven Glimpse Realm dan tidak bisa memainkan peran apapun. Dia tidak memperhatikan lagi. Dia tidak berharap bahwa sebenarnya Ling Feng yang pergi untuk meminta bala bantuan. Kontribusi ini terlalu besar. Kota Selatan, Guo Changmin berdiri dengan bangga di atas tembok kota dan berkata dengan suara yang jelas, Suncliff, rencanamu sudah gagal. 30.000 pasukan iblis yang datang dari jurang alami Finkaling Ridge telah sepenuhnya dimusnahkan. Siulai sudah dieksekusi. Bala bantuan kota Kangding telah tiba. Apakah Anda semua masih ingin terus berjuang? Petik 2. Ekspresi Suncliff sangat berubah dan dia berkata dengan ekspresi heran, tidak mungkin. Finkaling Ridge sisi itu menyiapkan 100.000 pasukan, bagaimana mungkin hanya 30.000? Petik 2. Kesimpulan ini terlalu serius di luar harapannya.
Bahkan jika intel bocor, bagaimana mungkin 100.000 pasukan bisa menjadi 30.000? Tapi, melihat bala bantuan padat di bagian atas tembok kota, itu tidak sampai padanya untuk tidak percaya. Tentara iblis kota utara mungkin sudah benar-benar sepenuhnya dimusnahkan. Sutcliffe saat ini sedang depresi sampai dia ingin muntah darah. Apa yang salah dengan rencana awalnya mulus? Beberapa dekade persiapan benar-benar berakhir dengan kekalahan telak, bagaimana dia akan memberikan pertanggungjawaban kepada atasan ketika dia kembali. Dia kehilangan lebih dari setengah kali ini, tampak seperti dia akan mengetuk gerbang kota selatan, tetapi bala bantuan tiba-tiba langsung membuat berhari-hari melalui pertempuran berdarah berubah menjadi zilt. Kampanye ini dikalahkan begitu saja. Sutcliffe tidak tahu bahwa kata-katanya membuat Guo Changmin juga sangat terkejut. Fin Kalingridge sisi itu sebenarnya memiliki 100.000 pasukan iblis. Dia percaya bahwa Sutcliffe sama sekali tidak akan berbohong kepadanya saat ini. Lalu, kemana 70.000 pasukan lainnya pergi? Jika 100.000 pasukan jahat semua datang, bahkan jika dia sudah lama bersiap, kota utara juga akan lama ditangkap. Beberapa ribu orang melawan 100.000 orang, kesimpulannya tidak memiliki ketegangan sama sekali. Perang ini benar-benar dimenangkan oleh kebetulan, menang terlalu membingungkan. Seolah ada tangan besar yang tak terlihat membantu mereka di belakang. Guo Changmin dengan paksa menekan keheranan di dalam hatinya dan berkata dengan acuh tak acuh, mungkin 70.000 iblis itu telah lama jatuh ke jurang alami. Sutcliffe, jika kamu ingin terus bertarung, Guo ini akan menemanimu sampai akhir. Petik 2. Ekspresi wajah Sutcliffe sangat jelek. Berjuang untuk waktu yang lama, dia akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, seluruh pasukan, dengarkan. Menarik. Mengaum, mengaum, mengaum. Di atas tembok kota datang semua sorakan gila tentara membela. Bab 1473 berlutut syukur. Di tembok kota, beberapa puluh ribu tentara menatap menara gerbang, sangat megah. Guo Changmin mengamati sekeliling dan berkata dengan suara yang jelas, dalam pertempuran ini, para perwira dan orang-orang menggunakan hidup mereka untuk mengusir musuh beberapa kali ukurannya. Jenderal ini bangga dengan kalian semua. Petik 2. Jenderal Agung hebat. Jenderal Agung hebat. Jenderal Agung hebat. Semua petugas dan petugas berteriak serempak, suara mengguncang langit. Orang bisa tahu bahwa masing-masing dari mereka sangat gelisah, termasuk Guo Changmin. Dalam pertempuran ini, hidup dan mati digantung oleh seutas benang. Hanya satu langkah dan itu adalah hasil dari kota yang dihancurkan dan orang-orang sekarat. Guo Changmin tersenyum dan berkata, kalian semua yang perkasa, anak-anakku. Mulai besok dan seterusnya, ketiga pasukan akan diganjar sesuai dengan kemampuan mereka. Namun, pahlawan terhebat yang telah memberikan layanan hebat dalam pertempuran ini justru yang berdiri di sampingku saat ini. Mungkin banyak dari Anda tidak mengenalnya, tetapi Anda semua harus tahu bahwa dia adalah orang pertama yang menemukan ras iblis yang menyerang dari Fin Kalingridge. Itu juga dia yang membawa bala bantuan Kangding City, baru kemudian itu membalikkan gelombang mengamuk. Dia disebut Ling Feng. Petik 2. Di samping Guo Changmin, Ling Feng tampak agak gelisah dan tidak pada tempatnya. Adegan ini memiliki puluhan ribu mata menatapnya, dia masih belum terbiasa. Yang mulia, petugas ini tidak berani mengambil pujian. Pahlawan berjasa terbesar dalam pertempuran ini bukanlah aku. Ling Feng tiba-tiba mengumpulkan keberaniannya dan berkata. Guo Changmin bahkan berpikir bahwa Ling Feng bersikap rendah hati, menepuk pundaknya, dan berkata sambil tertawa, huhu, jika itu kreditmu, itu milikmu, tidak ada yang bisa merebutnya. Jika bukan karena Anda mengirim orang untuk membawa kembali berita, kota utara akan lama dilanggar. Bahkan jenderal ini juga harus dimakamkan di dalam tentara. Sampai batas tertentu, Anda membela segudang wilayah di belakang kami. Petik 2. Ketika Ling Feng melihat bahwa Guo Changmin mengatakannya dengan sungguh-sungguh, dia bahkan lebih ketakutan dan buru-buru berkata, Yang mulia, pertempuran ini benar-benar bukan penghargaan petugas ini. Tapi milik orang lain. Jika bukan karena dia, pasukan kami akan dimusnahkan di Fin Kalingridge pada saat itu, dan akan sangat mustahil untuk kembali dan melaporkan. Petik 2. Guo Changmin memiliki ekspresi terkejut di wajahnya ketika dia mendengar itu dan berkata, orang lain. Siapa ini? Ling Feng berkata, dia dipanggil Ye Yuan, hanya manusia yang melewati Fin Kalingridge. Ling Feng mengoceh tanpa lelah tentang peristiwa yang terjadi dalam periode waktu ini, membuat semua orang menarik napas dingin terus-menerus. Memusnahkan regu iblis, jatuh ke tebing dan tidak sekarat, memotong jalan mundur ras iblis. Rangkaian aksi ini,
Kedengarannya seperti mitos atau legenda bagi semua orang. Saya awalnya berpikir bahwa itu adalah ahli manusia yang menyelamatkan kami secara rahasia. Tetapi kemudian, semakin saya berpikir, semakin sulit. Kemungkinan besar, orang yang membunuh 5 Kapten Iblis saat itu adalah Ye Yuan. Terlebih lagi, ketika saya pergi, saya pikir sudah terlambat untuk meminta bala bantuan. Tapi dia mengatakan dengan tulus dan tulus bahwa bala bantuan pasti bisa tepat waktu. Ling Feng juga mengatakan tebakannya sendiri. Guo Changmin masih bingung sebelumnya, mengapa pasukan ras iblis 100.000 menjadi 30.000. Tetapi hanya ketika dia mendengar Ling Feng berkata begitu, dia tiba-tiba sadar. Pada saat ini, Wang Yifeng tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Yang mulia," dengan Ling Feng berkata begitu, saya juga merasa itu sangat aneh. Sebenarnya, hari pertama iblis mengepung kota utara, situasi pertempuran sudah sangat kritis. Mereka melompati tembok kota beberapa kali, tetapi para prajurit jahat itu lemah dan lunak, satu potong dan mereka jatuh. Karena ini, itulah cara kami bertahan selama beberapa hari. Kemudian, Xiu Lei meluncurkan serangan itu, para komandan itu sudah bergegas ke atas tembok kota. Tetapi bagian belakang pasukan mereka tampaknya memiliki gangguan, dan itulah sebabnya mereka tidak mengambil keuntungan dari situasi untuk memasuki pertempuran. Petik 2. Ling Feng juga berkata, aku melihat busur panah iblis yang hancur di belakang pasukan iblis. Punggung tentara juga memiliki cukup banyak orang yang tewas, tetapi saya tidak melihat satu kota Tiderain mempertahankan pasukan. Petik 2. Semakin banyak dua orang ini berbicara, Guo Changmin semakin khawatir. Semua ini terdengar seperti kisah malam orang Arab, tetapi hasil dari peristiwa yang berkembang hingga saat ini juga sangat masuk akal. Namun, seorang seniman bela diri Heaven Glimpse Realm mendikte perang beberapa ratus ribu. Ini, agak terlalu berlebihan, kan? Orang seperti apa Ye Yuan ini? Apakah hal-hal ini benar-benar yang dapat dilakukan oleh satu orang? Petik 2. Ini hanya menghasilkan awan dengan satu putaran tangan, dan hujan dengan yang lain. Dia sendiri yang mendominasi perang. Hal semacam ini, bahkan Tuan Guo Changmin tidak bisa melakukannya. Petik 2. Ye Yuan ini pasti dikirim oleh surga untuk menyelamatkan kita. Ling Feng mengatakan bahwa Ye Yuan hanya surga Glimpse Realm, mungkinkah dia membantai ke belakang pasukan iblis sendirian? Apakah orang ini memiliki 3 kepala dan 6 lengan? Petik 2. Para perwira dan prajurit semua terkejut sampai mereka tidak bisa menutup mulut mereka, berspekulasi satu demi satu tentang pahlawan di belakang layar yang belum pernah terlihat, tetapi ia menyelamatkan mereka semua. Guo Changmin menarik napas dalam-dalam dan berkata, Ling Feng, bukan bahwa jenderal ini tidak mempercayai Anda, tetapi memang benar bahwa hal-hal yang Anda katakan terlalu tak terbayangkan. Karena teman kecilmu itu berniat bergabung dengan tentara, aku bertanya-tanya di mana dia sekarang. Petik 2. Ling Feng tersenyum pahit dan berkata, setelah pertempuran besar berakhir, aku terus mencarinya juga, tetapi aku tidak bisa menemukannya sama sekali. Petik 2. Sama seperti semua orang bingung apa yang harus dilakukan, suara gemuruh terdengar di atas langit kota. Pahlawan sudah pergi, semua memberi 3 lutut rasa terima kasih ke arah timur. Suara itu tidak keras, tapi itu seperti menggelegar halilintar, mentransmisikan ke telinga semua orang. Wei Hao, siapa yang bicara? Petik 2. Pahlawan telah pergi. Itu mengatakan bahwa Ye Yuan pergi. Petik 2. Menuju timur. Bukankah itu ke arah Fin Kaling Ridge? Kenapa dia pergi? Petik 2. Apakah kamu bodoh? Bukankah Ling Feng mengatakannya, bahwa sang pahlawan dapat bergerak bebas di atas jurang alami? Tidak? Tunggu, dia pergi ke perlombaan iblis. Petik 2. Tiba-tiba, wajah semua orang berubah, menyadari masalah ini. Bagi manusia, wilayah ras iblis setara dengan tanah terlarang. Tidak ada yang berani pergi sama sekali. Tapi ekspresi Guo Changmin berubah dan dia membungkuk ke arah langit dan berkata, kami mematuhi dekrit Dharma Lord Zeyan. Lord Zeyan. Siapakah Lord Zeyan? Petik 2. Saya mendengar bahwa ada pembangkit tenaga Dewa Realem Surgawi yang ditempatkan di kota Tiderain, tetapi saya tidak pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah itu? Kota Tiderain benar-benar memiliki pembangkit tenaga Dewa Realem Divine. Jika ada pembangkit tenaga Dewa Alam Surgawi, mengapa dia tidak mengambil tindakan ketika korban kita begitu berat? Iya, kami hampir sepenuhnya terhapus, tidak melihat pembangkit tenaga listrik Realem Divine Lord bergerak. Petik 2. Suara ini segera membangkitkan kebingungan diskusi.
Legenda mengatakan bahwa kota Tiderain memiliki pembangkit tenaga listrik Realm Lord Divine. Hanya saja setelah pertempuran itu, tidak ada yang melihat lokomotif Divine Lord Realm lagi. Dalam perjalanan waktu, itu menjadi legenda juga. Tentu saja, beberapa orang juga jengkel dalam hati mereka. Mengapa pembangkit tenaga listrik Realm Dewa Surgawi tidak bergerak ketika pertempuran besar terjadi pada tingkat seperti ini? Ekspresi Guo Changmin menjadi gelap. Mengumpulkan esensi surgawi, dia berkata dengan suara serius, semua tutup mulut untukku. Pamornya dalam ketentaraan sangat tinggi. Dengan raungan ini, para prajurit itu langsung terdiam seperti jangkrik di musim dingin, tetapi wajah mereka masih terlihat marah. Guo Changmin melirik semua orang dan berkata dengan suara khusyuk, kota Tiderain memang memiliki Lord Zeyan, pembangkit tenaga listrik Realm Divine Lord yang ada di sini. Mungkinkah Anda semua berpikir bahwa tidak ada lokomotif Divine Lord Realm dalam tentara ras iblis? Apakah Anda semua tahu apa artinya bagi pembangkit tenaga Dewa Realm Dewa untuk mengambil tindakan? Itu berarti tidak ada dari kalian yang bisa selamat. Jika kota Tiderain binasa, Lord Ze yang juga akan bertahan atau mati bersama dengan kota Tiderain. Petik 2. Suara guntur seperti Guo Changmin akhirnya membuat para prajurit menjadi diam. Sekarang, patuhi dekrit Dharma Lord Zeyan. Semua petugas dan pria mendengarkan perintah, berikan 3 koutou ke timur. Guo Changmin berkata dengan suara yang jelas. Gedebuk. Selesai berbicara, Guo Changmin berlutut terlebih dahulu. Bab 1474 Berita Kanuo. Sebuah cahaya berwarna darah menghilang ke hutan lebat. Awan gas hitam secara bertahap terkondensasi menjadi bentuk manusia. Untungnya, saya memiliki beberapa kemungkinan. Kalau tidak, hidup ini akan dianggap hilang di kota Tiderain. Namun, cedera saya terlalu parah. Tanpa beberapa dekade penyembuhan, saya mungkin tidak dapat pulih sepenuhnya. Iblis seni rahasia jiwa, padamkan untuk saya. Petik 2. Awan kabut darah itu secara bertahap mengembun menjadi bentuk manusia. Siapa yang bisa kalau bukan Siulai? Tapi Siulai saat ini sangat lemah, kurang dari 1/10.000 masa jayanya. Siulai menghela nafas panjang dan bergumam, perang ini benar-benar hilang tanpa sajak atau alasan. Untuk benar-benar tidak tahu siapa lawannya. Saya tidak bisa kembali ke perlombaan iblis lagi. Di masa depan, aku hanya bisa menjadi roh kesepian. Petik 2. Menderita kekalahan seperti itu, bahkan jika Siulai kembali, akan sulit untuk menghindari kematian juga. Setelah hari ini, dia hanya bisa menjadi roh yang kesepian dan perlahan-lahan memulihkan kekuatannya. Siapa di sana? Tiba-tiba, ada keributan di hutan lebat, menyebabkan Siulai tiba-tiba terkejut. Seorang tokoh perlahan berjalan keluar. Pupil Siulai mengerut. Itu sebenarnya manusia. Ekspresinya berubah dingin. Ketika dia melihat bahwa kedatangan itu hanya manusia alam surga sekilas, hatinya sedikit tenang. Namun, tatapannya menjadi ganas dengan sangat cepat. Manusia ini bisa menjadi makanan darahnya dan membantunya memulihkan kekuatan. Hehe, nak, kamu datang tepat waktu. Sosok Siulai bergerak dengan eksplosif, meraih langsung ke manusia itu. Suara mendesing. Suara merobek udara datang. Pupil Siulai menyusut, mundur kembali dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari sekarang. Ledakan. Dalam kepanikan, Siulai bertukar pukulan dengan cahaya pedang, langsung terbang ke belakang. Tatapannya menunjukkan ekspresi ketakutan saat dia melihat manusia itu dan berkata dengan suara serius, "Siapa kamu?" Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, "Apakah kamu tidak ingin tahu siapa lawanmu?" Murid-murid Siulai mengerut, memandang Ye Yuan dengan tak percaya ketika dia berkata dengan suara yang dalam, "Itu kamu." Mustahil. Seorang seniman bela diri surga Glimpse sangat sedikit, bagaimana mungkin aku bisa dikalahkan di tangan Anda? Tidak? Tunggu, kamu itu Pang yang melompat dari tebing. Kamu, bagaimana mungkin kamu masih hidup? Petik 2. Siulai menatap Ye Yuan dengan kaget. Dia juga merasa bahwa Ye Yuan agak akrab. Berpikir dengan hati-hati, bukankah dia salah satu dari 2 seniman bela diri manusia yang melompat dari tebing? Melompat ke tebing, sekarang, dia benar-benar muncul di depannya hidup dan sehat. Selanjutnya, seniman bela diri Heaven Glimpse Realm ini sebenarnya mengatakan bahwa dia adalah musuhnya dalam perang ini. Bagaimana ini mungkin? Siulai merasa otaknya agak tidak memadai saat ini. Dia benar-benar kehilangan anak nakal surga Glimpse Realm. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, "Percaya atau tidak adalah urusanmu, tidak ada hubungannya dengan saya. Sekarang, saya akan menanyakan satu hal kepada Anda. Apakah kamu
Kenal Kanuo. Petik 2. Pembangkit listrik setengah langkah Tuan Surgawi dapat dihitung dengan satu tangan di ibu kota. Bahkan dalam batas kota kekaisaran, mereka kurang lebih memiliki beberapa ketenaran. Oleh karena itu, Ye Yuan langsung menanyakan pertanyaan ini. Tatapan Si Ulai berubah menjadi niat dan dia berkata, kamu pernah melihat Tuan Kanuo sebelumnya. Hei, dia sudah hilang selama 1.000.000 tahun. Bagaimana kamu tahu namanya? Petik 2. Mata Ye Yuan bersinar dan dia berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar kenal dia. Hehe, kalau begitu itu bagus. Petik 2. Melihat tatapan Ye Yuan yang tidak disengaja itu, Si Ulai mengungkapkan tatapan ketakutan. Apa yang ingin kamu lakukan? Si Ulai mundur beberapa langkah mundur berturut-turut dan berkata dengan panik. Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyum, lakukan apa? Pinjam roh jahatmu untuk digunakan. Petik 2. Tatapan Si Ulai berubah niat dan dia berkata dengan sengit, kamu bermimpi. Selesai berbicara, Si Ulai tiba-tiba berubah menjadi awan kabut darah dan masih ingin melarikan diri. Tapi Ye Yuan bahkan lebih cepat dari dia. Satu bintang sundering melepaskan, itu menghantam awan kabut darah itu. Sosok Ye Yuan bergerak eksplosif, langsung meraih bola jiwa iblis Si Ulai itu. Setelah 10 napas, bola roh jahat itu berangsur-angsur menghilang tanpa jejak. Pembangkit tenaga setengah-setengah dewa surgawi yang kuat mati di tangan Ye Yuan begitu saja. Ye Yuan perlahan membuka kedua matanya, tatapannya mengungkapkan ekspresi kekecewaan. Kanuo adalah sosok dari 1.000.000 tahun yang lalu. Saat itu, Si Ulai masih junior. Dia hanya tahu bahwa Kanuo menerima perintah Tuan Kota-Kota Kapon untuk pergi mencari koordinat spasial dunia kecil. Pada akhirnya, ia langsung menghilang. Hilangnya ini adalah 1.000.000 tahun Yeara. Ye Yuan juga menyembunyikan mentalitas untuk mencobanya, itu sebabnya ia datang untuk memblokir Si Ulai. Dia tidak berharap bahwa dia benar-benar panen. Kecepatan Si Ulai cepat, tapi itu juga relatif terhadap Wu Tianxiang dan yang lainnya. Setelah Ye Yuan menerobos ke Heaven Glimpse tingkat menengah, kecepatan manuver pedang terbang bahkan lebih besar dari sebelumnya. Mengejar Si Ulai yang terluka parah masih mudah. Gong, token identitas pada tubuh Si Ulai serta cincin spasial, peralatan penyimpanan dan sebagainya, semuanya jatuh. Ye Yuan dengan santai memberi isyarat, mengumpulkan hal-hal ini. Tapi dia tidak langsung memeriksanya. Dia hanya berkata dengan dingin, senior sudah menonton begitu lama, mengapa kamu tidak mengungkapkan dirimu sendiri? Sosok perlahan berjalan keluar, matanya agak terkejut ketika dia berkata, sepertinya kursi ini benar-benar meremehkanmu. Bukanlah tidak adil jika Si Ulai dikalahkan di bawah tanganmu. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, senior telah memberikan kontribusi besar dan bekerja keras menahan benteng di kota Tiderain. Datang ke sini, itu tidak membuat hal-hal sulit bagi seorang junior, kan? Petik 2. Orang ini tidak lain adalah pembangkit tenaga realem Dewa Realem yang menahan benteng di kota Tiderain, Zeyan. Tapi Ye Yuan juga tahu bahwa Zeyan di depannya ini hanyalah tiruan. Diri aslinya tidak berani meninggalkan kota Tiderain sama sekali. Kalau tidak, bagaimana mungkin Ye Yuan berani berbicara begitu santai? Jika Zeyan ini memiliki niat jahat, Ye Yuan tidak akan bisa menanggung akibatnya. Pada kenyataannya, ketika Dasles mendekati kota Tiderain, dia menemukan keberadaan Zeyan. Sedikit kejutan melintas di mata Zeyan saat dia berkata dengan terkejut, sepertinya kamu, nak, benar-benar memiliki wawasan yang mendalam tentang masalah. Saya bertanya-tanya kapan seorang junior seperti Anda muncul di ras manusia saya. Sungguh, yang mudah harus ditakuti. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, senior terlalu baik. Zeyan melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak harus begitu waspada terhadapku. Pertarungan ini semua berkat Anda. Saya mewakili ratusan juta kehidupan River Eternal Imperial City dan menyampaikan terima kasih kepada Anda. Petik 2. Saat berbicara, Zeyan menggenggam tangannya di Ye Yuan, yang dianggap telah menunjukkan rasa hormat yang besar. Meskipun itu hanya tiruan, Zeyan adalah pembangkit tenaga realem Dewa Surgawi yang benar-benar biru. Untuk dapat melakukan ini benar-benar tidak mudah. Ye Yuan berkata dengan dingin, senior terlalu sopan. Saya, sebagai anggota ras manusia, berkontribusi pada ras manusia juga seharusnya. Petik 2. Zeyan mengangguk dan berkata, melihat penampilanmu, apakah mungkin kamu ingin pergi ke wilayah ras iblis? Ye Yuan juga tidak menyembunyikannya, berkata dengan anggukan, kamu ini memiliki beberapa urusan pribadi, perjalanan ini kemungkinan tidak dapat dihindari.
Petik 2. Zeyan berkata, apakah Anda tahu bahwa manusia adalah ras terendah di tanah ras iblis, menjalani kehidupan manusiawi? Bahkan kursi ini juga tidak berani masuk dengan mudah. Kamu. Kata-kata Zeyan tidak diucapkan sampai akhir, tetapi artinya sudah sangat jelas. Kekuatanmu terlalu lemah, tidak cocok untuk pergi ke wilayah ras iblis. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, junior punya beberapa cara. Jadi, melindungi diri sendiri seharusnya tidak menjadi masalah. Petik 2. Tatapan Zeyan berubah niat dan dia berkata, karena itu masalahnya, aku tidak akan menahanmu lagi, lebih hati-hati. Ye Yuan mengangguk dan berjalan perlahan. Di atas jurang alam, Ye Yuan saat ini sedang berjalan santai tapi mendengar suara nyaring yang menggetarkan bumi datang dari arah kota Tiderain. Tiderain City, dari atas ke bawah, terima kasih pahlawan Ye atas rahmatmu yang menyelamatkan hidup. Tiderain City, dari atas ke bawah, terima kasih pahlawan Ye atas rahmatmu yang menyelamatkan hidup. Tiderain City, dari atas ke bawah, terima kasih pahlawan Ye atas rahmatmu yang menyelamatkan hidup. Bab 1475 The Sharp Edge of a Pretty Boy. Ibu kota Kapon adalah ibu kota Eminent Orchid Imperial City yang paling utara, yang juga merupakan kota militer yang strategis. Pertempuran hebat kota Tiderain yang baru saja terjadi, pasukan jahat berangkat dari sini. Yo, anak kecil yang tampan. Pulanglah bersama Penatua Sister malam ini. Petik 2. Aduh, cewek ini benar-benar tampan, membuat Sister Elder tergoda. Pria tampan, masuk kota dengan Penatua Sister. Petik 2. Minggir, minggir. Kalian semua, wanita cantik yang tidak memudar ini, juga ingin berkelahi dengan ibumu. Tampan, ikuti aku. Petik 2. Ada gelombang keributan di luar gerbang kota ibu kota Kapon. 7 hingga 8 wanita asmara dikelilingi seorang pemuda yang tampan. Semua wanita mendorong dan menarik, semua ingin mengambil pria tampan ini untuk mereka sendiri. Perempuan ras iblis benar-benar berbeda dari perempuan manusia. Kebanyakan dari mereka sangat terbuka dan tanpa hambatan. Mengenai masalah pria dan wanita, mereka tidak malu membicarakannya. Suka pada seorang pria, mereka akan mengelilingi seperti lebah dan kupu-kupu. Para pria ras iblis kebanyakan jelek dan buas. Karenanya, ketika anak laki-laki yang cantik sesekali muncul, mereka akan sangat dicari oleh gadis-gadis ini. Pria yang dikelilingi oleh wanita-wanita ini hanyalah pria yang sangat tampan dibandingkan dengan pria lain, sama sekali tidak pada level yang sama. Hanya saja gelabela orang ini sebenarnya agak mirip dengan Ye Yuan. Orang ini tepatnya Ye Yuan yang terbang melintasi jurang alami dan menyelinap ke dalam ras iblis. Angka Ye Yuan saat ini jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Wajahnya juga memiliki petunjuk tambahan tentang udara yang kejam dan jahat. Dia tampak agak haus darah. Setelah Ye Yuan membunuh Xiu Lai, dia menemukan metode budidaya iblis di dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, Ye Yuan menggunakan Chaos Heaven Span Cannon untuk mengoperasikan metode budidaya setan, dan benar-benar mengubah semua esensi surgawi di tubuhnya menjadi esensi iblis. Cannon Chaos Heaven Span mencakup segalanya. Itu bisa berubah menjadi segala bentuk energi. Aspek ini, Ye Yuan sudah lama menemukannya. Ye Yuan menemukan bahwa pasta esensi surgawi dalam tubuhnya tampaknya peringkat lebih tinggi daripada esensi surgawi rata-rata orang. Selama dia mau, dia bisa meniru metode kultivasi apapun sesuka hati. Ye Yuan saat ini mengeluarkan aura jahat dari atas ke bawah. Itu tidak berbeda dari iblis biasa. Para anggota ras iblis itu sama sekali tidak dapat mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah manusia. Tapi adegan ini, membangkitkan beberapa ketidaksenangan pria ras-ras. Heh, bocah cantik, aku ingin menantangmu. Seorang pria jahat tampak jahat langsung menghentikan Ye Yuan. Ya ampun, Lang Ge. Kamu adalah Fin General Bintang 2 yang hebat, tetapi kamu ingin menantang pria tampan Bintang 2 tingkat menengah, bukankah kamu tidak tahu malu? Kata seorang wanita ras iblis dengan sedih. Divisi kerajaan ras iblis itu sama dengan ras manusia. Hanya saja syaratnya agak berbeda. Dari rendah ke tinggi, mereka masing-masing adalah Fin Soldier, Fin General, Fin Commander, Fin Lord, Fin King, Fin Sovereign, Fin Empyrean, dan Heavenly Emperor dari ras iblis. Heaven Glimpse Realm Martial Artist berkorespondensi dengan Fin General. Lang Ge ini adalah penyelesaian besar Fin General Bintang 2, yang juga merupakan penyelesaian besar Heaven Glimpse Realm. Lang Ge memelototi dan berkata dengan dingin, Huarong, kemarin, kamu masih mengatakan bahwa aku heroik dan hanya seperti aku sendiri. Sekarang, Anda benar-benar menyukai bocah yang cantik.
Ayahmu ingin membuatnya meledak dengan satu pukulan, biarkan kamu melihat siapa pahlawannya. Petik 2. Wanita ras iblis berkata dengan senyum lebar, Lang Ge, kamu tidak akan menjadi seperti manusia. Melakukan apa? Sehari bersama sebagai suami dan istri berarti pengabdian tanpa akhir sepanjang sisa hidupmu, kan? Kemarin adalah kemarin, hari ini adalah hari ini. Bukankah begitu, tampan? Petik 2. Saat Lang Ge mendengar ini, dia semakin iri dengan kecemburuan, wajahnya berubah menjadi keriput ketika dia berkata dengan marah, bocah, terima tantanganku jika kamu punya nyali. Pria seperti apa yang Anda sembunyikan di belakang seorang wanita? Oh, aku mengerti. Kamu sama sekali bukan laki-laki, tapi gigolo, hahaha. Hahaha. Lang Ge, bukankah kamu menggertak orang di sini? Dia adalah Fin General Bintang 2 tingkat menengah. Bagaimana dia bisa menjadi pasanganmu? Petik 2. Iya, Huarong gadis ini juga memacu sesaat. Ketika dia bosan bermain dengan bocah lelaki cantik ini, dia akan kembali ke sisimu. Petik 2. Bocah-bocah lelaki iblis kita yang cantik, terlepas dari Tuan Kasin, mereka semua menyenangkan mata tetapi vas yang tidak berguna, satu sentuhan dan mereka hancur. Lang Ge, tenang saja. Petik 2. Gelombang tawa di sekitar semua mengejek Ye Yuan. Sebenarnya, Ye Yuan tidak ingin menjadi maverick seperti itu juga. Hanya saja penampilan laki-laki ras iblis itu, dia benar-benar tidak tega melihatnya. Bahkan jika Ye Yuan berada di ras manusia, dia bisa dianggap sebagai pria yang tampan juga. Saat ini, penampilan seperti ini sudah maksimal yang bisa ia toleransi. Membuatnya berubah menjadi seperti Lang Ge, dia lebih suka pergi dan mati. Tiba-tiba, pikiran Ye Yuan bergerak. Sekelompok pria dan kuda perlahan-lahan naik ke kota. Yang memimpin adalah wanita yang dingin dan bangga. Perempuan ras iblis biasa, karena metode budidaya mereka, sebagian besar sangat cantik dan asmara. Penampilan mereka juga sangat luar biasa. Tetapi wanita yang dingin dan sombong itu tampak sangat berbeda di antara para wanita dewasa ini. Dia tidak lembut dan baik hati sebagai wanita manusia atau sebagai tidak bermoral dan tidak terkendali seperti wanita ras jahat. Kecantikannya tak tertandingi tetapi memiliki semacam keindahan liar. Saat dia muncul, para wanita di sebelah Ye Yuan segera memucat dibandingkan. Ini Nona Li Ji, cek tes, benar-benar indah. Jika aku bisa mendekatinya, aku akan bersedia menjadi hantu juga. Bisik seorang pria ras iblis. Menamparkan, semua orang hanya mendengar suara cambuk yang renyah. Kepala pria ras iblis itu langsung meledak seperti semangka. Bahkan roh jahatnya juga tersebar, dia lebih mati daripada mati. Karena kamu ingin menjadi hantu, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Suara sedingin es Li Ji terdengar. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka semua terdiam seperti jangkrik di musim dingin. Selesai berbicara, Li Ji mengendarai binatang buasnya yang dipasang dan perlahan-lahan melaju menuju kota. Wajah Ye Yuan jatuh dan dia berkata dengan suara dingin, "Nyahlah." Lang Ge tertegun, baru saat itu, menyadari bahwa hukuman Ye Yuan dikatakan kepadanya. Hehe, bocah kita yang cantik marah. Saya tidak screaming. Jika Anda memiliki kemampuan, terima tantangan saya. Hahaha, kata Lang Ge sambil tertawa keras. Ye Yuan berkata dengan suara dingin, karena kamu mencari kematian, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Tiba-tiba, tubuh Ye Yuan melonjak dengan energi jahat, langsung berubah menjadi Afterimage, menyerbu ke arah Lang Ge. Lang Ge awalnya masih tertawa. Tapi saat Ye Yuan bergerak, ekspresinya tidak bisa membantu banyak berubah. Terlalu cepat. Namun, Lang Ge adalah penyelesaian Grand Fin General Bintang 2. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Pandangannya berubah niat. Mengangkat tangan besi, dia menabrak Ye Yuan. Ledakan. Kedua orang itu saling bertabrakan tanpa terlihat mencolok. Tubuh Lang Ge langsung terbang mundur, tapi Ye Yuan tidak bergerak 1 inci. Ketika beberapa wanita itu melihat pemandangan ini, masing-masing dari tatapan mereka menunjukkan ekspresi heran. Mereka semua berpikir bahwa Ye Yuan adalah vas bunga. Tidak menyangka kekuatannya benar-benar hebat. Bintang 2 tingkat menengah versus bintang 2 tingkat tinggi, dia benar-benar menduduki keuntungan yang sangat besar. Sosok Lang Ge belum mendarat ketika sosok Ye Yuan bergerak lagi. Puff! Kepala Lang Ge langsung meledak, roh jahatnya hancur berkeping-keping karena niat pedang Ye Yuan. Di bawah tatapan heran semua orang, Ye Yuan menyingkirkan pedang dan perlahan-lahan berjalan ke kota. Wanita-wanita ras jahat itu tiba-tiba terkejut bangun, semua wajah mereka mengungkapkan ekspresi yang tak tertandingi saat mereka berkerumun seperti lebah. Ya ampun,
Tampan, bukan hanya kamu tampan, kekuatanmu juga sangat hebat. Sungguh pangeran yang memesona mimpiku. Petik 2. Ini laki-laki. Langge yang lemah, ujung tombak timah yang bersinar seperti perak, terlihat bagus tapi tidak berguna. Petik 2. Tampan, kamu sangat kuat. Huarong benar-benar mencintaimu sampai mati, pergi dengan kakak perempuan. Petik 2.